Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Sarita TV ya. Ini channel baru saya. Ini episode kedua yang kita akan membahas di channel ini masalah-masalah Islam begitu ya. Dan saat ini di studio, bukan di studio ya. Kita lewat Zoom ini wawancaranya. Kita sudah terhubung dengan cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat dengan peluncuran channel baru Sarita TV. Baguslah, alhamdulillah. Iya, ini episode kedua nih Prof. Jadi kita menyoroti masalah-masalah Islam begitu ya. Nah kali ini yang mengemuka ini masalah tentang penghinaan atau penistaan agama. Ini kan orang jadi bertanya-tanya, Ustadz Yahya Waloni begitu kan sudah ditangkap. Kemudian ini berkembang ya, melebar, menyusul setelah Muhammad Kece, desakan agar Yahya Waloni ditangkap, menyusul kemudian desakan UAS, kemudian Felix ya, kemudian ustadz-ustadz lain begitu ya yang dinilai ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita seperti apa sih mengkritik itu, mengkritik agama lain itu bolehkah begitu ya? Apakah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz itu termasuk penistaan agama begitu ya? Karena kalau bilang Bible palsu, saya yakin semua orang Islam ya pasti mengatakan seperti itu begitu ya. Kalau tidak dia pasti akan memeluk agama Kristen. Demikian orang Kristen pasti mengatakan Al-Qur'an itu palsu. Kalau tidak dia akan menjadi mualaf pastinya begitu kan ya. Nah, ini ustadz-ustadz yang berceramah seperti itu inilah yang disoroti ya. Kalau ditangkap semua ini bisa habis dong Prof. Kalau menurut Profesor Azumardi Azra gimana? Ya, yang pertama ya saya menghimbau kepada aparat ya jangan main tangkap lah ya. Ya itu tidak baik ya, main tangkap hanya karena urusan seperti itu main tangkap. Saya kira penangkapan yang sudah ada ini sudah cukup lah, penangkapan Kece ataupun Waloni, Yahya Waloni saya kira cukup lah. Saya kira jangan terlalu jauh ya, karena ini merugikan bagi pemerintah, merugikan khususnya bagi Presiden Jokowi ya, karena dengan begitu akan semakin kencang tuduhan dari kalangan umat Islam bahwa Presiden Jokowi membiarkan atau mendorong atau apalah istilahnya itu ada Islamofobia, ada kriminalisasi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sebaiknya nggak usah. Kalau mau ya dipanggil aja dialog gitu. Dialog aja nggak apa-apa. Secara terbuka dialog pimpinan Polri atau TNI rame-rame bersama-sama gitu dialog ya. Itu lebih baik, itu lebih mendidik bagi masyarakat, bagi publik secara keseluruhan. Jadi saya mengusulkan dialog itu penting karena dalam tradisi keindonesiaan itu ada 3 macam dialog. Pertama dialog intra-agama, intra-Islam, intra-Kristen, intra-Hindu dan macam-macam. Karena di dalam satu agama itu tidak tunggal pemahamannya, tidak tunggal alirannya. Ada kalau dalam Islam itu ada namanya mazhab, ada aliran ya kan. Kalau dalam Kristianitas itu ada terutama Protestan lah, Kristen Protestan itu ada gereja, ada denominasi ya kan. Dalam Hindu juga ada aliran-aliran, mazhab, kemudian di Buddha juga seperti itu ya. Jadi dialog dulu lah secara antara agama. Yang kedua, dialog antar agama ya, dialog antar agama antara Islam dengan Katolik, dengan Protestan, Protestan dengan Katolik, Katolik dengan Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini hampir tidak pernah dilakukan lagi oleh pemerintahan sekarang, yaitu dialog antara umat beragama dengan pemerintah. Ya, dengan pemerintah itu maksudnya bisa dengan eksekutif, bisa dengan aparat eksekutif termasuk dalamnya polisi, ya kan. Kemudian mungkin juga kalau perlu misalnya dengan DPR itu harus ada dialog. Saya nggak melihat ada dialog gitu. Sehingga ya, ini menarik ini. Muncullah berbagai kebijakan yang umat beragama itu nggak nyaman. Akhirnya lama-lama melawan, menentang kebijakan-kebijakan itu gitu. Ini menarik Prof, karena dialog ini kan berawal tangkap-menangkap ini berawal dari kasusnya Pak Kece ini, si Kece ini kan ngakunya namanya Muhammad Kece begitu ya. Nah kalau begitu
Anda pasti sudah beredar ya di medsos ya bagaimana si Kece ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pengikut jin, kemudian alhamdulillahnya itu diganti dengan Yesus gitu, alhamdulillahnya itu diganti, assalamualaikum juga dicampur seperti itu. Nah, apakah orang-orang semacam ini, karena ini kemudian bergulir mendesak agar Kece ditangkap begitu ya, akhirnya ditangkap, tapi kemudian mendesak juga dari kubu satunya lah, kalau Kece ditangkap kenapa Yahya Waloni nggak ditangkap? Nah, apakah berawal dari Kece, apakah orang seperti si Kece ini menurut Prof juga harus diajak dialog atau bagaimana? Ya saya kira kalau masih bisa dialog ya dialog ya kan. Tapi kayaknya dia nggak mau dialog. Bahkan dari keterangan polisi setelah dia ditangkap, dia tidak memperlihatkan rasa sesal ya kan, tidak kelihatan terganggu dengan dia ditangkap, tidak merasa terganggu bahwa ada reaksi kayak begitu tuh memang susah dialog gitu ya, karena kelihatannya sudah menjadi die-hard, dia menjadi die-hard, apa itu katakanlah yang sudah keras lah, mengeras ya nggak mungkin ya kan. Oleh karena itu ya dalam hal seperti itu memang kemudian ya harus hukum yang ditegakkan ya. Memang kalau menurut saya sih ya tidak pada tempatnya lah orang siapapun ya, orang Kristen kemudian mendiskreditkan, melecehkan, menghina Islam, pokoknya Islam, Quran atau Nabi Muhammad di depan publik ya. Kalau dia nggak menolak keimanan kepada Nabi Muhammad sih boleh-boleh aja, menolak Quran ya silakan saja. Tapi kalau kemudian menyebarkannya melalui YouTube misalnya, wah itu yang tidak boleh. Sama juga dengan misalnya dari kalangan Islam misalnya melakukan pernyataan-pernyataan yang bagi orang katakanlah Katolik atau Protestan itu tidak nyaman, mengganggu keimanan mereka. Tadi yang disebut itu bahwa Bible itu palsu dan sebagainya lah ya. Jadi saya kira yang seperti itu sebaiknya dihindarilah, siapapun ya dihindari. Kalau kita memang setiap penganut agama manapun harus yakin dengan keimanan kita pada agama kita itu harus ya. Tapi itu tidak kemudian harus pada saat yang sama kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan agama orang lain, melecehkan agama orang lain, itu tidak perlu. Untuk apa gitu kan? Tidak ada manfaatnya. Dan ini saya lihat gejala-gejala seperti ini terutama terjadi pada orang yang mengalami konversi, pindah agama ya, pindah dari Islam mungkin ke Kristen, terlalu bersemangat dia menjelek-jelekan Islam, atau sebaliknya kita lihat juga ada ustadz-ustadz atau ustazah gitu yang pindah dari agama Kristen ataupun Katolik kemudian masuk Islam menjadi mualaf dan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat orang Kristen dan Katolik itu marah gitu, tersinggung gitu. Nah itu kan nggak perlu. Menurut saya sih nggak perlu. Kalau dia masuk Islam bagus saja, silakan ya kan. Kalau dia itu, tapi tidak ada gunanya kemudian menjelek-jelekan agamanya yang terdahulu. Ya begitu juga kalau misalnya ada orang Islam yang kemudian pindah agama ke Kristen, ya silakan aja kalau memang berubah menurut keyakinannya berubah ya kan. Kalau menurut Islam kan itu soal hidayah ya kan. Kalau dia memang nggak dapat hidayah kemudian keluar dari Islam ya kan, menjadi orang yang yudlil, orang yang sesat, ya silakan aja. Ya, tapi kemudian tidak perlu melecehkan Quran, melecehkan Nabi Muhammad di depan publik, disiarkan malah secara luas melalui media sosial, melalui YouTube. Ini yang menurut saya mengganggu betul untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, cuma kita bersyukur sekali saya bahwa meskipun para pemimpin Islam itu mengeluarkan pernyataan yang tegas ya, mengecam tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Kece itu ya, tapi tidak ada umat Islam yang marah ngamuk-ngamuk di jalanan, kan nggak ada. Itu bagus. Begitu juga umat Kristiani, Katolik ataupun Protestan juga tidak ada yang mengamuk-ngamuk. Jadi ini bagus. Saya bayangkan kalau di tempat lain misalnya di Pakistan itu sudah terjadi ini gelombang massa dan bukan tidak sering kejadian ada orang yang meninggal dalam aksi unjuk rasa karena persoalan agama yang merasa dilecehkan, yang dihina dan lain sebagainya, menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Apalagi kalau
yang dilecehkan itu Al-Quran dan Nabi Muhammad. Kita lihat aja soal kartun aja, demo di mana-mana dan banyak orang yang meninggal. Ya, yang demo itu banyak yang meninggal, padahal yang membuat kartunnya itu kemudian dia ketawa-ketawa aja gitu kan. Yang menderita itu ya umat juga gitu. Oleh karena itulah saya kira sikap yang ditunjukkan oleh umat beragama ini ya saya kira udah bagus lah itu. Saya bersyukur tidak terjadi misalnya konflik terbuka ataupun fisik dan sebagainya tidak terjadi. Ini satu yang saya kira bagus lah, baik lah di Indonesia, tradisi yang baik gitu. Karena kita tidak bisa juga mengharapkan ini yang terakhir, kasus kece ini yang terakhir atau Waloni ya, yang ini terakhir. biasanya periodik ada kasus-kasus begini nih. Tidak begitu yakin bahwa ini kasus yang terakhir. Akan selalu ada ya orang-orang yang memang entah karena alasan apa, alasan tertentu ya kan, dorongan tertentu akhirnya juga menghina agama orang lain. Iya, ini sering tiba-tiba muncul ini orangnya kadang-kadang tiba-tiba. Tapi ini sudah ada Muhammad Al-Khattab ini dari Sekjen FUI Forum Umat Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama nggak lihat Ustadz Al-Khattab ini. Ya, apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Anda sehat ya, tapi agak kurus. Alhamdulillah, mohon doanya supaya tetap sehat walafiat, dilindungi oleh yang penting, biar bisa melanjutkan dakwah ya. Ya itu yang penting. Bang. Ini Bang Azra gimana? Silakan. Iya, ini ngobrolnya nanti Azra aja. Japri aja deh. Kelihatannya tambah Pak Ustadz, Japri aja deh kalau mau ngobrol panjang-panjang. Ini kita langsung aja nih Ustadz. Ya, ini kawan harus begitu dong. Ya sebentar aja. Iya, Ustadz Khattab ini karena kan Pak berkenan dengan Yahya Waloni yang sudah ditangkap ya, ditahan begitu. Ini Ustadz Khattab juga pernah merasakan di penjara juga ya, sampai kurus dulu kan waktu itu. Ya salah itu. Uang kita mendemo kepada istana agar memberhentikan Ahok yang statusnya terdakwa sebagai gubernur. Yes. Ada jurisprudensinya itu kasus Ratu Atut itu kan. Begitu terdakwa dicopot dari jabatannya. Jadi itu masalah politik aja, nggak ada urusannya dengan agama tuh. Iya, tapi setidak-tidaknya ini kita ngomongin soal banyak ustadz-ustadz yang di penjara ini karena gara-gara si kece di penjara mintanya Felix, Ustadz UAS, Felixia UAS, Iren Handono minta kemudian semua di penjara. Bisa-bisa habis ini ya karena kan ya tadi itu kalau melecehkan kita semua sepakat lah ya, kalau melecehkan, menjelek-jelekan memang tidak ini. Tapi kalau dalam dialog perbandingan agama gitu kan pasti ada yang satu dibilang kitab sucinya baik, satunya tidak. Namanya juga perbandingan. Kalau dibilang sama-sama baik itu namanya persamaan dong ya. Pasti ada salah satu yang dijelekkan memang ya. Nah demikian juga dalam kasus Yahya Waloni ini kalau saya lihat ya, saya tidak melihat semua YouTube-nya, tapi baru saja tadi saya melihat dia kayak seperti di dialog begitu ya. Ada beberapa audiens, jadi nggak seperti kece gitu. Kalau kece kan memang bikin YouTube kemudian ngomong begitu ya kayak nggak. Nah kalau Yahya Waloni seperti di dalam forum gitu dia bilang, saya menerima kebenaran Al-Quran dan mengakui dan melihat kebohongan. Nah ini kebohongan Bible. Ini yang dianggap kemudian menghina Bible. Nah kalau seperti itu bagaimana? Karena kan banyak loh ustadz yang mengatakan Bible ini bohong begitu. Apalagi kalau ceramah di kalangan internal sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita dalam membina umat kita ya, itu kan tidak perlu membuka Bible. Cukup membuka Al-Quran saja. Itu semuanya udah jelas. Seperti kita menghadapi orang ahli kitab. Rasulullah dulu juga menghadapi ahli kitab, pendeta-pendeta dari Najran dan sebagainya. Itu dalam dialog-dialog itu Allah mengajarkan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya aksan. Janganlah berdebat dengan orang ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang hitopnya atau seruannya, firmannya itu, firman Allah itu mengarah kepada ahli kitab. Ya misalnya, qul ya ahlal kitab, misalnya katakanlah, wahai ahli kitab. Nah, artinya sebenarnya buat dai-dai kita, kalau berkaitan dengan orang ahli kitab, sebenarnya tidak harus kita
menggunakan kitab mereka, Bible mereka. Tapi dengan Al-Quran itu sebenarnya sudah cukup. Karena apa? Berarti kan kita membacakan Quran kepada mereka. Kalau kita membacakan Quran kepada mereka, ya believe it or not, ya dia mau percaya mau tidak, pokoknya kita sudah menyampaikan. Nah, adapun referensi dari Bible dan sebagainya, ini memang kerap digunakan oleh saudara-saudara kita yang memang tadinya adalah pengguna Bible, kan begitu. Jadi oleh karena itu mereka tahu itu. Nah, bahwa kadang-kadang mereka membuat kesimpulan bahwa ini bohong dan sebagainya, ya tentu itu adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan, karena mereka kan memang tadinya mengimani Bible kemudian menjadi tidak mengimani, kan begitu. Nah, persoalannya apakah ini termasuk kalimat apa istilahnya menghinakan yang dilarang di dalam KUHP atau tidak? Nah, itu saya tidak berani membuat kesimpulan karena itu harus disidangkan, harus di muka peradilan, saya kira, dan peradilan kita harapkan ya tidak politis, tapi betul-betul memang apa namanya mengemukakan keadilan. Sebab para hakim kalau di zaman Nabi, kata Nabi ada 3 hakim itu bisa 1 apa 2 yang masuk neraka tuh ya, tapi itu masih zaman serius lah ya. Kalau zaman sekarang ini mungkin 3 hakim bisa lebih banyak yang masuk neraka, itu lebih dari 3 itu ya. Jadi oleh karena itu harus hati-hati di zaman sekarang ini ya. Jadi oleh karena itu apalagi ini masalah agama kan. Dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya boleh tidak sih kita mengkritik ajaran agama lain? Mengkritik ya, bukan melecehkan. Kalau melecehkan sudah jelas ada ayatnya ya. Kita tidak boleh menghina, melecehkan agama Tuhan, agama lain. Sudah boleh, nggak boleh. Ya. Mengkritik Mbak ya. Dalam ajaran Islam kita terhadap agama lain hanya boleh kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Quran atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap agama itu. Tapi kita nggak boleh membuat karangan sendiri, itu yang nggak boleh. Dalam Islam tuh, ajaran Islam dalam bentuk apapun, itu kita nggak boleh mengarang sendiri. Karena Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnatan Nabi. Kutinggalkan kepada kalian 2 perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Yaitu apa? Kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi oleh karena itu saya sarankan bahwa mari kita perkuat pengajaran Quran dan sunnah. Bahwa Quran dan sunnah itu menyinggung, misalnya menyinggung ajaran ahli kitab, menyinggung ajaran kaum musyrik. Lah, yang dalam hal ini ya kita tidak bisa disalahkan karena kita hanya menyampaikan yang memang benar-benar ajaran Nabi, bukan karangan kita sendiri, sehingga kita tidak bisa dituduh melecehkan, tidak bisa dituduh mengkritik dan sebagainya. Nabi sendiri itu ketika oleh Allah diperintahkan untuk memberikan peringatan atau nakut-nakutilah orang-orang kafir Quraisy, ditakut-takuti oleh Nabi, itu Nabi nggak boleh ngarang sendiri Mbak Sarita, tapi harus dengan Quran. Kan itu dalam surat Yasin kan begitu. Mbak Sarita kan biasa Yasinan kan tiap malam Jumat kan, tadi malam baca Yasin kan. Selain ibadah Jumat yang lain kan juga ada baca Yasin juga kan. Nah, kan gitu Al-Quran kan gitu. Litundiro qaumam ma undiro aba'uhum faum ghafilun. Bahwa surat Yasin itu agar engkau bisa nakut-nakuti suatu kaum yang bapak-bapak mereka itu nggak pernah ditakut-takuti, sehingga mereka tuh ghafilun, mereka tuh lalai. Nah, jadi Nabi itu hanya membacakan Quran. Jadi nggak bisa disalahkan Nabi bahwa orang-orang kafir Quraisy itu kemudian menyalahkan Nabi, menuduh Nabi sebagai dukun, menuduh Nabi sebagai tukang sihir dan lain-lain, ya itu resiko dakwah gitu loh. Tapi Nabi orangnya jujur. Apa yang difirmankan oleh Allah ya dia sampaikan apa adanya.
Ini menarik ini menarik Prof Zumardi Azra, karena kan kadang-kadang bukan bermaksud menghina, kan kita memang agar menyampaikan dakwah ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana jika yang disampaikan itu ada ayat-ayat Al-Quran, misalnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan sungguh kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga, begitu ya. Nah ini kan orang yang mengatakan itu kan jadi tersinggung biasanya. Atau juga ada Al-Ikhlas misalnya, bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan begitu, makanya sampai ada yang nanya bidannya mana begitu kan, akhirnya banyak yang tersinggung, padahal itu kan mereverse ke ayat Al-Quran begitu. Nah ini bagaimana nih Prof? Ya, saya kira itu memang ada dalam Al-Quran. Jadi saya kira setiap umat beragama itu harus memiliki kelapangan ya, kelapangan hati, kelapangan dada ya. Jadi tidak usah marah kalau disebutkan dalam Al-Quran kafir misalnya ya kan. Saya sering mengatakan bahwa jangankan orang yang tidak percaya pada dua kalimat syahadat, pada Allah dan pada Nabi Muhammad ya, orang yang beriman saja ya kan, seperti kita ini misalnya ada di kalangan umat ini yang dituduh sebagai kafir ya oleh kelompok umat Islam yang lain. Misalnya kelompok-kelompok yang takfiri ya, Khawarij terutama. Kelompok Khawarij itu menganggap orang muslim yang tidak mau mengikuti mereka itu kafir ya. Ya. Tapi kan kita tidak menanggapi, tidak usah tersinggung ya kan. Kita tidak usah tersinggung. Kalau mereka bilang begitu ya sudah ya. Memang kita harus mengembangkan dalam diri kita keimanan bahwa yang mengukur keimanan kita itu pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita macam-macam, ya sudah kita panggil aja dia, udahlah Anda istighfar saja. Istighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah juga bilang sama kawan itu, ya Anda istighfar aja deh, jangan menuduh orang yang enggak gitu kan, sesama muslim ya kan. Jadi oleh karena itu baik intra Islam maupun juga antar dengan agama lain ya nggak usah tersinggung ya kan. Memang kafir itu artinya kan engkar, nggak percaya ya kan. Anda nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kenapa gitu kan. Nggak usah kemudian merasa malu dipanggil kafir atau apa gitu kan, karena juga penggunaan diksi kafir itu kan tidak hanya ditujukan pada orang Islam, pada orang non Muslim, tapi juga bahkan orang Islam. Jadi inilah kelapangan ini yang penting dikembangkan gitu ya. Jangan kemudian kalau disebut kafir merasa itu dihina gitu, enggak, sama sekali bukan, karena istilah kafir itu hanya untuk menunjukkan bahwa orang tersebut kufur, tidak engkar dari keimanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Rahma, saya kira diksi-diksi yang digunakan itulah ya yang jangan memakai diksi-diksi yang membuat orang marah ya. Misalnya mengatakan kitab suci bohong misalnya, ya kan? Misalnya seperti itu. Itu bikin orang marah karena apa? Banyak sekali orang miliaran di dunia ini yang mengimani kitab suci itu, apakah mengimani kitab suci Al-Quran atau mengimani perjanjian lama, perjanjian baru, itu banyak sekali orang yang mengimani. Jadi gunakanlah diksi yang membuat orang tidak marah. Dan yang ketiga, saya kira kita perlu menjelaskan kalau mau juga memperbandingkan ya kitab-kitab suci itu satu sama lain. Saya kira harus pendekatannya juga historis ya. Jadi kita lihat perkembangan kitab suci itu ya. Bagaimana apakah di dalam kitab suci itu terjadi perubahan misalnya, ada berapa versi kitab suci itu misalnya, misalnya saja ya. Karena apa? Karena Al-Quran juga pernah ditantang oleh para orientalis terkemuka bahwa ya katanya Al-Quran itu tidak historis, nilai historisitasnya susah gitu kan. Nah, tapi kan kemudian dilakukan penelitian oleh sarjana muslim sendiri untuk membuktikan historisitas Al-Quran ya kan, dan kemudian bagaimana Al-Quran itu ayat-ayatnya itu dikumpulkan dalam mushaf waktu zaman Khalifah Utsmani, kemudian muncul mushaf Utsmani dan seterusnya itu. Nah, kita bisa lihat perbandingan juga dengan kitab-kitab suci agama lain. Jadi kajian yang mungkin bersifat akademik ya, yang bisa juga dipakai untuk kepentingan publik, itu bisa. Nah, jadi boleh nih Prof ya, misalnya dalam
bahasa yang lebih ilmiah, mungkin kajian yang ilmiah ya, dengan argumentasi yang berdasarkan ilmu begitu ya. Misalnya dalam perbandingan kitab suci ada manuskrip berapa 1000 tahun yang lalu begitu ditemukan, bahkan ini adalah isinya sama seperti itu kan ada ya. Atau mengupas Bible, mungkin ada kontradiksi seperti itu. Ini yang dilakukan juga dalam perdebatan Zakir Naik misalnya. Ini yang banyak di YouTube ini juga ya. Banyak juga yang tersinggung begitu Prof ya dengan Zakir Naik. Tapi banyak juga yang gara-gara nonton Zakir Naik malah menjadi mu'alaf begitu, mendapat hidayah. Nah ini sebenarnya orang seperti Zakir Naik ini dibolehkan gak sih? Karena kan ini juga menyinggung umat lain loh dia. Tapi dia juga mengislamkan orang banyak begitu. Ya, saya kira sekali lagi itu tergantung dari diksi yang dipakai ya, kalimat-kalimat yang dipakai ya. Saya juga dengar ya, tidak banyak mendengar juga 1-2 gitu rekaman dari Zakir Naik ya. Memang nadanya itu cenderung konfrontatif gitu, itu yang jadi masalah ya. Memang ada orang yang mungkin tertarik pada ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang lugas ya, yang penuh dengan retorik itu, mungkin ada orang yang tertarik sehingga kemudian pindah agama gitu. Tapi juga pada saat yang sama itu bisa menimbulkan semacam sikap yang berlawanan dari kalangan umat Islam sendiri ya, dari kalangan umat Islam sendiri atau dari pemerintah, itu bisa menimbulkan masalah gitu ya, sehingga kemudian mungkin dia tidak diterima di tempat-tempat tertentu ya, termasuk saya kira banyak yang menentang dia juga di Indonesia ya, walaupun sempat diterima oleh pejabat tinggi yang ada di Indonesia, pejabat tinggi tertentu di Indonesia. Nah inilah kalau ditinjau dari ajaran Islam Prof, sebenarnya bagaimana sih Islam melihat untuk ya kita kan di Islam tahu agar kita melakukan dakwah begitu ya, menganjurkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapa saja, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi di saat yang sama kita juga ada di ayat Al-Qur'an juga ada lakum dinukum waliyadin begitu. Jadi yang sebenarnya apa sih kita sebagai orang Islam berhubungan dengan non muslim itu harusnya seperti apa begitu? Bolehkah kita menasehati yang non muslim seperti itu? Ya boleh lah, kan memang Islam itu agama dakwah, dakwah itu artinya menyeru ya, menyeru itu bagaimana caranya? Dalam Al-Quran kan dikatakan menyeru itu ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi menyeru ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbika, itu yang benar. Ud'u ila sabili rabbika, tadi terputus ya. Jadi ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, bahkan kalau perlu dengan cara yang filosofis. Jadi kita jangan konfrontatif, jangan menelanjangi ya kan. Mungkin dia masih menganut agama tertentu, kemudian kita bilang agama kamu nggak benar begini begitu dan sebagainya. Itu saya kira nggak perlu. Sampaikan aja lah bahwa Islam mengajarkan begini misalnya ya kan. Tauhid misalnya mengajarkan itu, mengajarkan ya macam-macam bisa disampaikan. Wal mau'izatil hasanah, itu sambungan ayatnya, dengan contoh perbuatan teladan yang baik ya kan, dengan artinya apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, sehingga kemudian sering kita lihat ya, sering kita baca cerita orang-orang di barat ya, di Eropa atau di Amerika masuk Islam itu karena perilaku orang Islam yang baik ya kan, karena di dalam masyarakat Eropa bahkan Australia, masyarakatnya itu banyak anggota masyarakatnya itu teralienasi kan, mengalami keterasingan. Nah, tetapi kan kalau Islam kan menekankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi menekankan itulah, maka kemudian itu menjadi mau'izatil hasanah ya itu. Nah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah, berdebat, berdiskusi, tapi dengan cara yang baik. Nggak usah pakai cara marah-marah, cara menjelek-jelekkan, menggunakan diksi atau kalimat yang tidak cocok, tidak pas, tidak enak di telinga gitu. Itu prinsip dalam Islam. Jadi nggak apa-apa disampaikan, ya kan? Silahkan disampaikan, didakwahkan, tapi intinya ya dengan cara 3 itu tadi, sesuai dengan ayat Al-Quran itu, bil hikmah, mau'izatil hasanah, dengan mujadalah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik itu. Jadi nggak ada masalah kita
mau sampaikan kepada orang yang mau gitu. Tapi jangan kita paksakan. Oh, setelah kita jelaskan kemudian kita bilang ya Anda harus masuk Islam sekarang misalnya. Jadi mu'alaf, enggak begitu. Karena pada akhirnya seperti yang tadi Mbak Rahma bilang, pada akhirnya setelah kita sampaikan pesan-pesan Islam itu, maka ujungnya itu adalah itu lakum dinukum waliyadin, itu pada akhirnya. Oh, lakum dinukum untuk ya itu intinya agar tidak dipaksakan. Ya, ada itu la ikraha fiddin, ada prinsip la ikraha fiddin, tidak ada boleh ada paksaan dalam agama gitu. Iya. Ini saya mencoba itu dengan penuh kesadaran dan pemikiran sendiri begitu ya. Dan mengamalkan agama itu dengan penuh kesadaran sepenuhnya. Makanya kemudian kalau kita nggak punya kesadaran, Mbak Rahma, kita nggak boleh beribadah. Misalnya kita hilang kesadaran gara-gara minum wine, misalnya minum anggur, ya jangan sholat. Nggak boleh orang mabuk itu sholat. Ya makanya kemudian dalam Islam tidak boleh minum wine. Karena apa? Kalau kita minum wine, minum anggur, kita bisa mabuk. Minum miras lah katakan begitu. Miras hilang kesadaran kita, maka kemudian kita nggak bisa menjalankan kewajiban keagamaan gitu kira-kira begitu. Ya Prof ya. Nah, ya. Ini saya mencoba ke Kiai Khotot lagi. Sudah halo? Tampaknya tidak terhubung. Saya kembali ke Prof Azumardi Azra aja ya. Gangguannya terganggu tampaknya dengan Kiai Khotot. Saya ke Prof Azumardi Azra lagi. Nah, bagaimana jika Ustadz atau Kiai ini berdakwah di internal ya, kadang-kadang seperti UAS itu ya. Waktu itu kan ini memang berdakwah di kalangan Muslim ya. Otomatis ya namanya berdakwah di kalangan Muslim, ya pastilah mengatakan bahwa yang benar itu agama Islam begitu ya pastinya, dan mengatakan agama ini. Nah mungkin dengan diksi yang sedikit ya tadi itu agak vulgar. Nah kalau tapi sebenarnya gimana? Nah ini sudah terhubung ini dengan Pak Khotot ini mungkin. Bagaimana dengan ini saya ke Pak Khotot aja. Bagaimana dengan jika di internal begitu ya, bicara di kalangan memang untuk jamaahnya saja begitu. Ya. Halo? Ya, sudah mendengar saya Pak Khotot? Suara saya kedengaran kan, Pak? Kedengaran, silakan. Sudah? Sudah. Ya. Apa tadi pertanyaannya, Mbak? Bagaimana jika di internal ya, misalnya bagaimana jika pengajian di internal, seseorang ustadz bicara di internal untuk jamaahnya yang muslim semua begitu ya. Kan otomatis pasti mengatakan bahwa agamanya yang paling benar pastinya ya. Nggak mungkin lah ustadz mengatakan bukan Islam yang paling benar begitu ya. Nah ini kan kemudian memang teknologi ada YouTube segala macam tersebar sehingga didengarkan oleh non muslim. Nah ini bagaimana kalau menurut Pak Khotot? Tidak bolehkah ustadz itu mengatakan seperti itu untuk jamaahnya begitu? Ya baik. Jadi begini. Selama yang disampaikan itu ada dasarnya, apakah itu Al-Quran ataukah Sunnah, hadis Nabi, maka itu bukan lagi boleh, tapi harus, wajib disampaikan. Nah, hanya saya setuju Bang Azra tadi, caranya tentu tidak perlu pakai marah-marah, ya, tapi disampaikan saja apa adanya, misalnya ayat Inna dina indallahil Islam. Ya, kalau perlu dibacakan tafsirnya, kutip kayak misalnya dari tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Abbas, itu tafsir-tafsir lama. Tafsir sekarang Sofwatu Tafasir misalnya. Nah, kalau itu diterangkan, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya hanya Islam adalah agama yang diterima, diridhoi di sisi Allah. Itu kan ada ayatnya, yang nggak ada masalah, baik itu di internal maupun itu didengar melalui YouTube ataupun apa yang lain. Dan kalau kita lihat dulu Rasulullah kan pertama kali menyampaikan kan juga belum ada orang Islam, Mbak. Berarti kan nggak ada internal eksternal sebenarnya. Rasulullah menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia yang waktu itu belum mengenal Islam, berarti belum Islam kan gitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Termasuk misalnya menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, persoalannya buat kita manusia yang mendengar ayat itu, kita ini agama kita mau diterima oleh Allah atau tidak, yaitu kita sendiri yang mikirin. Kalau mau diterima ya kita ambillah Islam. Kalau kita ambil selain Islam, ya resikonya nanti di akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an itu juga sudah dijelaskan bahwa nanti seluruh manusia ya yang belum Islam mati dalam keadaan kafir, itu mereka menyesal. Pada saat di akhirat mereka mau membeli akidah Islam, Mbak, tapi nggak diterima walaupun mereka punya uang uang emas sepenuh bumi misalnya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak akan diterima dari mereka orang-orang kafir mil'ul ardi tahaban. Walau kalau mereka mau membeli akidah Islam tapi di akhirat itu tidak diterima. Bahkan digambarkan kisah Fir'aun, Mbak Rahma kan pernah baca ya kali ya kisah Fir'aun ya. Yang bagaimana? Fir'aun tenggelam di laut itu loh, Mbak. Iyalah, ya, terus kan? Gimana? Ketika Fir'aun udah tenggelam di laut, dia mengatakan begini, la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Itu kata Fir'aun. Kata Fir'aun bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku minal muslimin, aku termasuk orang muslim. Jadi kalau kita lihat dalam ayat itu, dulu umatnya Nabi Musa yang Bani Israel itu muslimin, Mbak. Nah, sebab kalau Yahudi, maka tentu Fir'aun akan mengatakan, wa ana minal yahudiyin, kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini perlu disampaikan kepada mereka pelajaran ibrah dari Fir'aun yang terlambat mengucapkan syahadat. Nah, tapi ini juga tentu tidak perlu dengan marah-marah ya. Ya, kayak komunikasi mungkin ya. Tapi ini kita sampaikan dengan santun, argumentatif gitu. Nah, jadi dalam hal ini ya kita dalam hal ini Islam mengajarkan kepada tiap muslim, mana tiap muslim itu wajib menyampaikan Islam. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, nah itu wajib dipelajari, wajib dipahami, wajib diyakini, wajib diamalkan, dan wajib disampaikan. Dan jadi dalam Islam mubalik itu tidak menjadi profesi kayak penyiar gitu, Mbak. Jadi bukan untuk mencari duit gitu loh. Bahwa kemudian ngetop lalu dapat rezeki banyak, dapat uang dari YouTube ya alhamdulillah gitu aja. Tapi bukan itu tujuannya, Mbak Sarita. Baik, saya ke Profesor Azumardi Asra ya. Tadi agar menyampaikannya secara santun. Tapi kalau kita saksikan sebenarnya semua sudah menyampaikan secara santun. Misalnya Felix Xiao, Irene Handono, itu kan sebenarnya ngomongnya sih pelan-pelan, tapi isinya menyakitkan, Prof ya. Mungkin bagi agama lain. Ini terutama bagi yang mu'alaf ya. Yang mu'alaf pindah agama dari Kristen misalnya ke Islam. Demikian juga sebaliknya Islam ke Kristen. Ada itu Ustadz di pondok apa ya yang pindah ke Saifuddin Ibrahim namanya. Banyak sekali di YouTube yang menjelekkan Islam luar biasa ya. Meskipun ngomongnya juga kalem, sopan, santun. Tetapi isinya juga kadang-kadang tidak berdasar begitu ya. Kalau Saifuddin Ibrahim itu ya. Tapi kalau kita kembali ke Irene Handono itu juga ngomongnya juga santun sebenarnya. Tapi isinya tadi itu mungkin tidak bisa diterima oleh umat lain ini. Ya makanya saya bilang lebih baik dakwah kita itu ya lebih ditujukanlah kepada penguatan iman dan Islam dan ihsan umat Islam sendiri ya. Walaupun kita tetap berdakwah boleh, tapi tidak usahlah menyangkut substansi agama orang lain ya. Tapi biasanya kesaksian itu, misalnya ada orang Islam pindah ke Kristen gitu ya, atau murtadin ya istilahnya itu, juga kan biasanya memberi kesaksian di gereja, atau sebaliknya ya, yang Islam masuk, yang Kristen masuk Islam juga memberi kesaksian juga biasanya kan, ya seperti Yahya Waloni itu. Sering-sering kesaksian itu dilebih-lebihkan ya, karena dalam psikologi agama yang mengenai konversi, perpindahan agama itu memang kecenderungan orang yang mengalami konversi itu kemudian mengalami pembalikan psikologis dan keimanan gitu. Dan oleh karena itu memang
gejalanya itu yang umum itu ya biasa itu menjelek-jelekan agamanya yang lalu, mendiskreditkan agamanya yang lalu ya. Sebetulnya kalau menurut saya sih kalau ada orang yang pindah agama ya sudah nggak usah kalau diminta bercerita, menurut saya yang paling baik itu ya bilang aja saya ini hal yang bersifat pribadi, jadi saya nggak usah lah menceritakan hal yang terlalu pribadi ya, karena kemudian akan menyinggung ya Tapi itu kan bisa menjadi sumber inspirasi begitu. Agama yang dahulu itu, Tapi itu kan bisa menjadi sumber inspirasi yang menurut saya kemudian membuat kegaduhan di dalam masyarakat ya. Sehingga dengan demikian kemudaratannya yang muncul itu lebih banyak daripada kemaslahatannya. Itu menimbulkan kegaduhan. Haruskah gaduh, Prof? Misalnya itu ada Narnia atau siapa ya yang idol itu mengatakan dia keluar dari Islam masuk Kristen karena di tengah tahajud, dia siap malam tahajud, dia justru didatangi oleh Yesus begitu. Atau ada yang naik haji ke Mekah malah didatangi oleh Yesus seperti itu. Ya umat Islam nggak ada yang marah juga ya karena itu kan pengalaman pribadi, pendapat pribadi dia begitu. Apakah ini termasuk pelecehan, penghinaan? Padahal itu kan ya hak dia bercerita. Jadi seandainya sebaliknya justru ini kan bukan penghinaan seperti yang dilakukan Kece itu gitu, maksud saya beda. Ya kalau saya sih berpendapat hal-hal semacam itu tidak perlulah diumbar ke depan publik ya, mengenai hal-hal yang sebetulnya pengalaman-pengalaman yang menurut psikologi verifikasi tidak bisa diverifikasi, dan oleh karena itu bagi orang-orang tertentu bisa kemudian bisa terpengaruh oleh hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau saya berpendapat sih orang yang pindah agama itu harusnya berpandangan, berprinsip bahwa perpindahan agama itu adalah sesuatu hal yang bersifat pribadi dan tidak perlu kemudian diceritakan kepada publik. Jadi tidak perlu ada kisah-kisah hijrah itu ya. Tapi baik. Ya, karena sering dibesar-besarkan, Mbak. Kalau kita baca itu yang kisah-kisah mengenai Islamisasi, menurut saya dibesar-besarkan, cenderung dibesar-besarkan, misalnya dengan mengatakan orang berbondong-bondong masuk Islam di Eropa misalnya karena begini begitu ya kan. Dalam kenyataannya tidak seperti itu ya. Memang ada orang yang masuk Islam dan orang Islam juga pindah agama juga ada ya kan. Ya, tapi tidak sebagaimana yang dilebih-lebihkan, karena ada juga di kalangan orang Islam itu merasa puas secara psikologis kalau misalnya orang masuk Islam. Ya biasanya sebaliknya juga, di mana-mana itu psikologinya seperti itu juga ya. Psikologinya seperti itu juga. Baik, gitu. Ya demikian juga jika ada orang Islam masuk Kristen, pasti yang Kristen puas. Demikian juga kalau ada Kristen masuk Islam, yang Islam puas. Baik, saya ke Pak Hatat ya. Tadi kata Profesor Azumadi Azza ya, kalau kesaksian itu kadang-kadang sering kali yang disampaikan itu tidak bisa diverifikasi. Misalnya mengaku mimpi ditemui Yesus gitu kan, kita tidak bisa memverifikasi ya, karena itu mimpi gini ya. Apalagi mimpinya nggak bawa handphone, nggak bisa difoto. Jadi akhirnya kan nggak bisa diverifikasi. Tetapi dalam kasus-kasus lain, misalnya kayak Yahya Waloni, Irin Handono dan lain-lain, kesaksian yang dilakukan bukan hal-hal yang tidak bisa diverifikasi begitu. Dia kayak seperti dialog begitu kan, malah dialog mengajak debat dengan umat lain sebenarnya begitu ya, debat-debat. Nah, debat antar umat beragama ini sering ya seperti itulah jadinya. Nah, apakah sebenarnya di Islam diperbolehkan tidak sih berdebat antar umat agama? Karena kalau di luar negeri kan banyak ya perbandingan antar agama, debat perbandingan antara Bible dan Al-Qur'an, kan banyak seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Hatat gimana? Ya begini, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, pertama bahwa menyampaikan Islam dan mengajak orang masuk Islam itu satu kewajiban, ya, suatu kewajiban. Nah, yang tadi sudah dibacakan oleh Prof. Azra tadi ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya apa? Di situ bahwa sabili rabbika itu adalah Islam, maksudnya ya, jalan Tuhan itu Islam. Sama dengan ayat yang lain misalnya wal takum minkum
ummatun yad'una ilal khair, ya. Atau misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, itu adalah kita diminta untuk wal takum minkum tadi itu yad'una ilal khair, maksudnya yad'una ilal Islam. Nah, apa Islam itu? Ya, singkatnya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Selama ada dalil Quran dan Sunnah yang disampaikan, ya itulah materi dakwah. Baik itu masalah individu, masalah umum, masalah masyarakat, masalah publik. Nah, tentu tidak perlu kita pisah-pisahkan, ya. Nah, istilahnya kapan dipakai jurusnya, ibarat kalau orang belajar jurus, itu dari 1 sampai ke 100 kan urut, Mbak, ya. Tapi apakah jurus itu dikeluarkan dengan urut? Yang nggak harus, sesuai dengan tantangannya. Kalau misalnya perlu jurus 50 ya langsung 50, nggak perlu dari 1, 2, 3, 4 sampai 50 ya. Kita bisa dijotosi terus sama lawan kan begitu. Nah, jadi oleh karena itu sesuai keperluan. Nah, yang penting dalam hal ini ketika berhadapan dengan orang lain, kita mengajaknya adalah bil hikmah. Nah, mungkin saya bisa tambahkan dari apa yang diterangkan oleh Prof. Azra tadi yang pernah saya pelajari. Bil hikmah maknanya bil hujjah, dengan argumentasi, dengan bukti-bukti. Kan pasti kalau misalnya kita sampaikan dalil Quran atau Sunnah kepada orang yang belum percaya kepada Quran dan Sunnah, tentu kan nggak bisa kita paksaan kepercayaan, nggak bisa kita paksakan pada yang bersangkutan kan. Tapi yang bersangkutan bisa kita ajak berpikir. Makanya ada lanjutan ayatnya yaitu wal mau'idotil hasanah, dan nasihat yang baik. Apa nasihat yang baik itu? Yang menyentuh perasaan dan membuka pikiran. Karena Islam itu hanya bisa dipeluk oleh orang yang perasaannya halus, ya, tidak seperti batu, ya, tidak keras seperti hatinya itu lembut, dan juga pikirannya terbuka. Yang pikirannya tertutup pasti nggak akan bisa masuk Islam. Nah, jadi oleh karena itu nggak bisa memang Islam tuh kita paksakan kepada siapapun, nggak bisa. Tapi kalau kita buka pikiran mereka, kita sentuh hati mereka, itu bisa. Nah, tahap ketiga, kalau sampai istilahnya nggak ketemu juga, akhirnya harus berdebat. Nah, kita diminta untuk berdebat dengan cara aksan, cara yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap umat Islam ketika mau menyampaikan kepada orang yang belum Islam harus belajar juga ilmu debat supaya kita nggak kalah debat gitu loh. Nah, orang yang ahli debat tuh orang yang nggak emosional. Kalau emosional udah pasti gampang kalah debatnya gitu loh. Jadi mesti kalem orangnya, selalu cool, tapi jenius begitu. Islam mengajar demikian. Kayak Profesor Azra ini mungkin ya. Iya, saya lihat dia itu ya beliau kan itu cool gitu ya. Saya berusaha selalu mengimbangi beliau, Mbak, ya. Makanya Pak Hatot sekarang jadi kalem nih gara-gara tapi kadang-kadang juga saya lebih cerdas dari beliau kadang-kadang, tapi ya gitu. Nggak mau kalah. Nah, kita harus cerdik menghadapi segala sesuatu. Islam mengajarkan kita itu menjadi orang yang cerdas, yang cerdik, yang istilahnya nggak gampang emosional, tapi bisa memasukkan ide itu kepada yang bersangkutan. Nah, baru kalau udah mentok banget, itu ada namanya mubahalah gitu. Nah, cuma kan di Indonesia ini kadang-kadang aneh, mubahalah dipakai sesama Islam, nah itu kan salah. Mubahalah itu adalah ketika dua kepercayaan yang berbeda nggak bisa ketemu, nah nggak bisa dihukumi, ya sudah nanti biar dihukumi di akhirat, itu barulah namanya mubahalah kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini memang ya yang susahnya ini kan kadang-kadang langsung digunakan instansi kepolisian, Mbak. Nah, kalau udah digunakan instansi kepolisian, tiba-tiba ada yang laporan, lalu ditangkep. Nah, ini yang repot ya. Nah, termasuk Ustadz Yahya Waloni ini saya baru dapat laporan Mbak Rahma bahwa beliau itu ditangkap berdasarkan laporan orang, kemudian tiba-tiba keluarganya itu minta pengacara Bang Egy Sujana, tiba-tiba ada pengacara lain yang disusupkan. Nah, ini kan nggak fair namanya. Saya dulu pernah ditangkap juga, saya mau
di apa namanya BAP, saya bilang saya enggak mau di BAP kecuali saya didampingi pengacara. Nah, Ustadz Yahya Waloni ini diperiksa tanpa pengacara. Itu bahaya kalau orang belum paham hukum diperiksa tanpa pengacara. Nah, itu bisa salah jawab. Walaupun orang itu pinter tapi bisa salah jawab. Nah, prosedur-prosedur ini, nah kadang-kadang kalau pakai apa istilahnya instrumen daripada hukum, ya kadang-kadang akhirnya lepas dari substansinya. Baik. Nah, saya setuju sebenarnya kalau ada ibaratnya begini, mungkin dibuat, barangkali Profesor Azra bisa menginisiasi gitu ya, kelompok cendekiawan Muslim berdebat dengan kelompok pastor-pastor, silakan aja, nggak apa-apa gitu. Nanti ya kalau perlu main apa istilahnya single, main ganda campuran boleh aja. Saya siap kalau Profesor mau debat sama nah itu baru yang mau saya tanyakan. Iya, tapi ini fair gitu. Jadi nggak berujung pada pelaporan polisi gitu, Prof ya, gitu. Saya sudah terlibat Pak Khatat, Ustadz Khatat di dengan pendeta, dengan rabai Yahudi dan juga dengan pastor secara keliling soal teologi seperti itu, perbedaan-perbedaan ya, di Amerika di Georgetown, terus ke Inggris ke Archbishop di Canterbury, kemudian juga sampai ke Vatikan ya. Nah, tapi memang itu adalah untuk khasul khawas, jadi bukan untuk kepentingan publik ya. Kalau khasul khawas ya kan kita kan nggak, walaupun ada orang bilang begini begitu ya tentang agama kita, itu kan nggak menggoyahkan keimanan kita gitu kan. Tapi kita dapat pengetahuan lah mengenai apa-apa saja, apa beda agama seseorang dengan agama kita sendiri, sehingga kemudian malah memperkuat keimanan kita pada agama kita sendiri gitu. Tapi ya sekali lagi itu adalah hanya dalam media, dalam forum yang bisa kita sebut sebagai khasul khawas, orang-orang yang terpilih lah, yang tidak cepat marah, tidak emosi dan lain sebagainya, orang-orang yang cool tadi Ustadz Khatat bilang gitu. Saya kira nggak apa-apa kalau itu dilakukan, tapi yang saya sarankan begini tadi Ustadz Al-Khatat, polisi sebaiknya jangan main tangkap saja gitu ya. Kalau ada kasus seperti itu, coba dipanggil aja dulu, tapi tidak ditahan, tidak ditangkap ya kan. Diajak dengan didampingi oleh pimpinan apakah pimpinan agamanya atau cendekiawannya gitu ya, didialogkan dulu gitu ya. Karena saya kira kalau main tangkap melulu, maka kemudian ini akan pemerintahan kita ini, Presiden Jokowi itu akan semakin kuat ya, tuduhan dari kalangan umat Islam semakin kuat bahwa pemerintah ini melakukan kriminalisasi ya, misalnya ya, kriminalisasi. Jadi tuduhan-tuduhan itu akan semakin menguat. Jadi oleh karena itu kontraproduktif sebetulnya kalau main tangkap itu polisi ya. Saya dulu pernah menghimbau kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi supaya kawan-kawan yang ditangkap itu dibebaskan lah, jangan diperlakukan misalnya orang seperti Ustadz Al-Khatat atau siapa itu Jumhur Hidayat misalnya ditangkap kemudian dipamerkan di depan publik pakai baju tahanan ya kan, pakai diborgol, itu merendahkan kemanusiaan. Seharusnya Presiden Jokowi itu memberikan pengampunan saja, meminta kepada polisi untuk membebaskan mereka gitu. Itu baru langkah pemerintah yang bagus gitu, yang rekonsiliatif gitu. Baik untuk bangsa dan negara, baik juga untuk umat gitu. Baik, terima kasih ini Profesor Azumardi Azra juga Ustadz Al-Khatat ya. Kita ini tentu tadi kita soroti juga ya, karena kalau kasus Yahya Waloni ini sebenarnya entah saya nggak ngikutin atau apa ya, tapi saya nggak jelas sebenarnya kasus mana sih yang dikenakan dia. Pas ngomong apa, kalau kece kan udah jelas ya ketika YouTube yang beredar yang viral itu. Nah yang Yahya Waloni ini pas acara apa ya? Karena kalau acara dialog kadang-kadang memang ya tadi itu banyak yang dialog hasul hawas tadi itu kata istilahnya Profesor Azumardi Azra ya. Nah, sehingga memang terjadi perbandingan agama dan lain sebagainya. Tapi mungkin di era teknologi informasi seperti ini jadinya tersebar bukan ke hasil hawas saja tapi ke publik begitu ya Prof ya. Jadinya ya akhirnya jadi konsumsi publik bukan hasil hawas lagi. Padahal itu forumnya
forumnya adalah forum dialog gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini buat pelajaran buat kita semua agar lebih berhati-hati mungkin ya, karena itu bisa menyinggung perasaan umat lain. Mungkin beda kalau dalam forum-forum diskusi perbandingan agama yang memang masing-masing audiensnya sudah siap menerima ya, masukan agamanya akan diperbincangkan, sudah siap, karena untuk itulah mereka datang di acara itu kan. Demikian juga mungkin di YouTube channel mungkin ya dilihat juga kalau dialog misalnya Zakir Naik dan lain-lain, ya pasti itulah yang muncul ya. Apalagi itu debat itu kan ada kesempatan untuk membantah sebenarnya jika tidak sependapat ya. Ya Sebetulnya prototipe yang ahli perbandingan itu namanya udah meninggal, Ahmad Didat gitu. Ya, Ahmad Didat. Ya, saya ikuti juga itu. Gurunya Zakir Naik itu sebenarnya. Iya, ya, tapi selalu terbuka ruang debat sebenarnya kalau diskusi ya. Jika tidak setuju tinggal dibantah sebenarnya. Kayak Ahmad Didat itu yang disebut Profesor Azumadi Azra juga memberi kesempatan kepada audiens untuk mematahkan pendapat dia begitu ya. Jika memang dia dianggap menghina, dianggap salah, ya silahkan dibantahkan begitu ya dalam forum-forum yang terbuka seperti itu. Tetapi dalam forum-forum yang mungkin hubungan antar umat atau dalam forum misalnya di YouTube channel yang satu arah seperti itu kemudian menjelek-jelekan, agar ini lebih berhati-hati ya, karena ini bisa menyinggung kerukunan umat. Baik, sekali lagi terima kasih Profesor Azumadi Azra dan Ustadz Al-Khattab ya, dua orang yang kalem-kalem hari ini. Selamat Ustadz Al-Khattab, udah lama kita nggak ketemu, baru lihat lagi nih saya. Silakan disambung nanti silaturahminya, dan disambung juga ini yang nonton ya, channel Sarita TV ini ya, ini channel baru saya di samping Realita TV ya, yang kalau Realita TV membahas masalah politik, di Sarita TV ini membahas masalah-masalah Islam begitu ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.